Halo Tokonats, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama dengan saya Ferdi Hasan di Ngobras, Ngobrol Cerdas bersama dengan saya dan juga Afid, beli di berapa, jual di berapa. Bagaimana dengan trading selama sepekan lalu? Mudah-mudahan baik-baik ya dan ada yang mendulang cuan. Dan apa saja berita yang akan kami hadirkan di kesempatan kali ini, sekaligus juga rekomendasi aset kripto apa yang akan kami rekomendasikan untuk Tokonats kali ini. Langsung saja kita akan berbincang dengan Afid. Halo Fit. Halo Om Ferdi, halo Tokonot semua, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat juga ya Fit ya. Alhamdulillah sehat juga kita Om. Aku Kayaknya sehat lagi juga. di Pekanbaru ya. Yes Om, kita lagi ada acara di Pekanbaru nih toko kripto ya. Oke, sukses untuk acaranya. Hmm. Dan Fit, mungkin kita akan memberikan sebelum rekomendasi, mungkin ada berita-berita apa dan juga bagaimana dengan rekomendasi aset kripto kita beberapa waktu yang lalu gitu ya. Kayak kalau saya lihat dari yang Hmm, 3 minggu yang lalu kan minggu lalu sempat kita bahas ya bahwa ternyata secara perlahan akhirnya mulai naik dari tadinya minus gitu ya. Bahkan kalau benar. nggak salah minggu ini hit the target ya. Mungkin Afid bisa sampaikan secara keseluruhan dan juga detail. Silakan, Fit. Oke, siap Om. Mungkin aku mulai dulu dari berita yang beredar kali Om ya, yang berpengaruh Boleh. sama masalah kripto. Jadi kebetulan minggu lalu memang ada beberapa news, tapi bukan big news ya. Nah, yang Hmm. pertama itu adalah Dokun ya. Jadi Dokun itu ada wawancara eksklusif tentang Hmm. berbicara tentang punya Terra Luna yang menghabiskan 45 miliar ya. Kemudian ada Deepak dari AUSD dan ini Hmm. Deepak besar banget ya sampai dengan 99%. Kemudian ada Elon Musk nih yang mengklaim dia berencana untuk membeli Manchester United di tweetnya, tapi ini cuma randomly aja, acak gitu ya. Iya, iya. Kemudian Betul. PayPal juga memikirkan pembayaran perusahaan bertenaga XRP dengan bank besar di Brazil. Nah, dari tweetnya Elon Musk itu impactnya gede banget ya Om ya. Bahkan Hmm. menggerakkan ini top performersnya, ada Chiliz Hmm. ya, yang lainnya. Ini top losersnya, ada Convex Finance dan juga The Graph yang CRP. Dan ini Oke. rekomendasi kita di 3 minggu yang lalu ya, ada Cardano hit the target 13%, kemudian ada Origin Protocol 15%, dan Ethereum di 18%. Ethereum Classic masih minus 2,93%, mungkin masih bisa di hold ya kalau Ethereum Classic, dan ini masih ada potensi untuk mengalami kenaikan ya Om ya. Nah, Betul. Betul. kemudian Setuju. ini rekomendasi minggu lalu, Injective Protocol udah taking profit, kemudian Waves dan Mob ini, saranku mungkin teman-teman kalau misalkan ngikutin risk and reward itu bisa di cut loss ya. Harusnya udah cut loss ya, tapi kalau misalkan Jadi memang masih ke Waves dan minus, MOB ini boleh di cut loss ya. Kalaupun benar, belum gitu ya. Kalau tidak mengikuti risk and reward ya. betul, betul Om. Dan ini Oke. rekomendasi minggu lalu ya, ada BNT, One Inch, sama Zilliqa. Nah, kalau misalkan ngikutin risk and reward, aturan sudah cut loss ya Om ya. Tapi saranku ini bisa di hold beberapa waktu, jadi nunggu minusnya lebih kecil lagi, baru di cut loss ya Om ya. Oke, Gitu. kalau belum di cut loss ya, dan ini adalah rekomendasi aset kripto Benar. kita untuk minggu ini. Wow, 20%. Betul. Ada Ethereum Up, ada Ethereum dan juga Hive. Ini Ethereum Up ini potensial banget ya Om ya. Bahkan aku bisa taking profit di 20%-an ya. Karena ada Oke. sistem ETF ya di dalamnya. Kemudian Ethereum di 12% dan juga Hive di 14% Om gitu. Oke, Nah, thank you banget Afid untuk rekomendasinya. Nah, ya sekarang saya Om. mau mengulas sedikit mengenai dua hal. Yang Mm-mm. pertama, Elon Musk dikabarkan ya hanya randomly tweeting aja akan membeli Manchester United, tapi tadi Afid katakan ada impact besar seperti di fanbase token gitu yang naik ratusan persen. Betul. Betul ya? Benar Om. Jadi memang kalau misalkan di kripto itu identik sama news-news besar gitu ya, Mbak. Jadi news itu Hmm. dijadikan sebagai trigger ya untuk para trader Ya. dan juga investor. Hmm. Termasuk walaupun tweetnya random ya punya Elon Musk, itu menggerakkan kripto yang based on fan token ya, seperti Hmm. Santos, kemudian Porto, Lazio, AS Roma dan lain-lain itu mengalami kenaikan atau mengalami apresiasi yang cukup tinggi. Bahkan Santos itu sampai dengan 173%. Kemudian di saham sendiri ya, ticker dari MU itu mengalami kenaikan sampai dengan 1,93% Om gitu. Dahsyat ya. Emang Elon Musk ini selalu memainkan hati kita ya, perasaan ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kemarin dan juga hari ini, tentunya pasar mulai merah kembali menuju ke arah bearish, walaupun tidak ada berita apapun yang signifikan. Mungkin Afid bisa memberikan analisa sedikit apa yang terjadi, Fit? Ya, sebenarnya kalau misalkan dari news yang beredar itu memang belum ada news besar ya Om ya, belum ada big newsnya. Ini sebenarnya sebagai impact aja karena memang balik lagi Om. Sebenarnya aku sendiri kalau misalkan di bulan September itu menghindari untuk trading dulu ya di bulan September gitu.
karena memang biasanya akan ada impact yang menurutku ke arah bearish gitu. Jadi aku hindari terlebih dahulu dan aku akan masuk lagi di bulan Oktober atau November karena investasi terbaik itu dilakukan biasanya di bulan Oktober dan juga November gitu. Oke. Jadi hindari September walaupun di Indonesia adalah September ceria ya. Kita masuk lagi nanti di Oktober tapi bukan berarti kita tidak bisa mendulang cuan karena kita masih bisa melihat dan juga mempelajari kira-kira aset kripto mana yang bisa memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Afid, terima kasih banyak untuk rekomendasinya. Sehat-sehat selalu, sukses eventnya di Pekanbaru ya Fit ya. Thank you Om, sehat selalu juga Om Ferdi ya dan juga teman-teman Tokonauts. Thank you. Bye-bye. Okay, have a great weekend and see you next week, Tokonauts.